Kabar datang dari negeri sing percaya tapi sujadi. Rory mas percaya Rory apa putus jantung ini. Oh yeah. Baru kemarin kata cerita, mengapa sekarang tinggal berita. Tuhan apalah yang beta mau lihat
Keluar aja. Dia masih kecil Nyomi. Keluar lah. Mengapa sepi kasihnya dia Nuri? Nuri jadi masih memerlukan dosen Nuri. Mengapa saya begini Nuri? Mama sayang lawangnya. Apa ini Nuri? Mama tanya tuh baik kan sama mama baik. Dia belum makan nasi bilang so makan Nuri. Nuri, saya masih kecil juga. Mengapa bilang kata Jeje jaga oma dan opa saja? Padahal mau pergi nikah Nuri. Nuri. Nuri, mama sayang dong. Seandainya Tuhan, beta tahu beta mau anak mau begini, beta cuma punya pergi Tuhan. Tuhan Nuri Nyong, siang Jeje masih kecil Nyong dia masih sayang, dia masih butuh hasil Nuri. Kita terima biar dengan air mata Tuhan, biar berat Tuhan, biar tapi kalau sampai di perjalanan Tuhan. Tapi ibu di mana masih memerlukan dia Tuhan. Mengapa Tuhan ambil dia? Ini pelajaran untuk kakak ya. Ini pelajaran untuk kakak ya. Kakak sendiri nanti Mama bilang. Dan saya bilang, wanti. Sakit itu kalau jauh dari puskesman itu. Bagaimana caranya kalau sing ada matri suster di samping-samping. Tetapi terlalu anggap enteng. Anggap saja biasa-biasa. Beta terlalu sakit ya ibu ya. Saya mau dengar apa-apa lagi ya Tuhan. Pengalaman Yesril yang ada keluar rumah ya. Seumur hidup Yesril tinggal di beta. Susah senang memakan batu ke pasir ke apakah. Yesril yang ada keluar rumah. Tidak ada satu orang yang bilang kata mau kemana tidak ada. Bapak sih nggak ada sih. Beta terlalu sakit ya. Beta wanti beta bilang ke puskesmas terkecuali. BPJS ke apakah? Apa ini Roy cuma datang sampai di ruang tamu saja Nyo? Sampai semua keluarga besar, Parinusa, Telehalas, karena Mual, saudara yang mendampingi adik berkakak. Dan semua yang ada, kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua penyertaan Tuhan dalam perjalanan sampai tiba di rumah Bapak Eli dan Mama Ona dengan segala baik. Dan karena itu mari kita satu hati, kita datang di hadapan Tuhan. Ya Allah, Tuhan yang kami imani sungguh, sebagai Bapa yang menghadirkan hidup
Bapa juga yang mengatur dan menata setiap langkah-langkah hidup kami di dalam rancangan-Mu. Dan kami selalu diingatkan sebagai orang-orang yang hidup dari kasih karunia-Mu, bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Sebenarnya kami tidak memahami damai sejahtera apa yang Tuhan maksudkan. Tapi di tengah-tengah semua peristiwa, termasuk suka dan duka yang ada, maka kami mengaminkan Tuhan bahwa damai sejahtera-Mu juga terjadi di tengah-tengah kedukaan seperti yang keluarga Parinusa Telehala Syarana Mual alami. Ketika Tuhan menyatakan anugerah Tuhan yang besar, cinta dan sayang Tuhan yang melampaui cinta dan sayang kami sebagai manusia, khususnya istri, anak, orang tua, adik berkakak. Dan Tuhan nyatakan itu di dalam keputusan Tuhan yang bebas, yang tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Dan itu terjadi atas kehidupan suami, papa, anak, saudara kekasih kami, Abraham, Robert, Parinusa, yang sehari-hari akrab dipanggil Rory. Lewat sakit yang dialami, ya Tuhan. Karena itu ya Bapa, dalam persekutuan keluarga yang terhimpun di pagi ini, kami mau bersyukur kepadamu. Karena ketika Tuhan memutuskan segala sesuatu di dalam kehendak-Mu, Tuhan juga menyatakan penyataan Tuhan yang luar biasa. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, justru jenazah dan keluarga yang mendampingi mengalami kemungkinan-kemungkinan di dalam Tuhan, sehingga perjalanan kembali dari tempat perantauan sebagai tempat membangun hidup dan memperjuangkan nasib hidup di Timika. Lewat semua jalur dan wilayah yang telah ditempuh, akhirnya ya Tuhan, tiba dengan selamat di tengah-tengah di tengah-tengah persekutuan keluarga Parinusa Syarana Mual. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah. Sebab dalam keadaan ini sebenarnya Tuhan sulit untuk perjalanan jenazah. Dan karena itu ya Allah, kami tetap mengakui Engkau sebagai Tuhan yang mengendalikan dan mengambil alih serta yang berkuasa. Dan semua orang yang telah terlibat di dalamnya sejak keluar dari rumah sakit dan ada di dalam perjalanan-perjalanan sampai tiba di waktu ini, Tuhan memberkati mereka semua. Bersama dalam persekutuan keluarga besar Parinusa Telehala Syarana Mual, jenazah diterima dengan segala baik ya Allah. Dalam duka yang dalam, Tuhan mengambil alih hati istri kekasih si Rosi, hati orang tua kekasih Mama Ona, Bapak Eli,
hati semua basudara adik berkakak, sehingga seluruh proses menuju kepada pemakaman tetap berlangsung di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Sekalipun berat, Tuhan mengajar kami semua untuk selalu mengandalkan kasih Tuhan melampaui keadaan dan kenyataan apapun. Dan biarlah kasih itu berlimpah-limpah ada pada anak-anak Tuhan. Ada pada Bapak Eli, Mama Ona, Usi Rosi, sehingga mereka sanggup sampai pada waktunya tunduk di bawah kekuatan kuasa Tuhan. Bapa, segala urusan menyangkut dengan keberadaan jenazah sampai pemakaman, kiranya Tuhan ada dan menjauhkan segala hal yang tidak diinginkan. Bahkan semua adik berkakak yang juga ada dalam perjalanan waktu ini menuju ke sini ya Tuhan, dari tempat-tempat hidup mereka, Tuhan juga pelihara dan berikan kemungkinan yang terbaik sampai tiba dengan selamat. Berarti jenazah ini mungkin akan dibuka untuk semua menyaksikan, sekalipun hanya terbujur kaku, Tuhan layakkan semuanya, ya Bapa. Ini kami Allah, datang dan tinggallah bersama-sama dalam kedukaan ini dengan semua keluarga, dan perlihatkanlah kemuliaan-Mu nyata di tengah-tengah kehidupan kedukaan ini. Terpuji-puji nama-Mu ya Allah, Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati kami. Ke dalam tangan-Mu kami antar syukur kami dan duka keluarga kekasih kami, sambil bermohon di dalam penyertaan-Mu. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tuhan sumber kehidupan melingkupi hati, pikiran, hidup dalam seluruh persiapan keluarga, istri, orang tua, adik berkakak, anak kekasih, bahkan semua persekutuan yang ada di jemaat, kerabat dan handai taulah terhadap keberadaan jenazah sampai pemakaman saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Iya. Ganti. Iya. Gimana sih mainnya?
tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ya.
ibadah pemakaman almarhum Abraham Robert Parinusa segera dimulai dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan daftar riwayat hidup singkat almarhum. Yang ketiga, ibadah pemakaman. Yang keempat, syukur. Yang kelima, penutup. Kita beranjak kepada acara yang berikutnya, pembacaan daftar riwayat hidup singkat almarhum. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI, Klasis Pulau Ambon Utara, Jemaat Kategori Lanut Patimura. Riwayat hidup singkat almarhum. Nama Abraham Robert Parinusa, tempat tanggal lahir Tawiri 9 September 1989. Almarhum meninggal dunia pada hari Senin 31 Januari 2022 pukul 18.30 WIB di RSUD Timika karena sakit. Almarhum meninggal dunia dalam usia 32 tahun, 4 bulan, 22 hari. Almarhum meninggalkan seorang istri, seorang anak, orang tua, 8 orang saudara kandung, beserta keluarga besar Parinusa Delehala Serana Mual. Majelis Jemaat dan seluruh warga Jemaat GPM Kategori Lanut Patimura menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya suami, papa, anak, saudara kekasih Abraham Robert Parinusa. Doa kami, Tuhan Yesus, sumber kebangkitan dan hidup, memberi kekuatan, ketabahan, penghiburan, dan pengharapan kepada keluarga yang ditinggalkan. Benar kata Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Demikian riwayat hidup singkat almarhum, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Lanut Patimura 3 Februari 2022, Majelis Jemaat, Wakil Ketua, Penatua F. De Freites, Sekretaris Penatua Nyonya CH Rahalus. Sidang kedukaan beserta keluarga besar Parinusa Delehala Serana Mual. Di saat ini kita akan mengikuti ibadah pemakaman yang dilayani oleh Pendeta Nyonya J. Mairuhu Salagori. Keluarga besar Parinusa Delehala dan Serana Mual yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu sidang kedukaan, selamat siang menjelang sore, shalom. Shalom. Kita ada di dalam ibadah pemakaman terhadap jenazah almarhum Abraham Robert Parinusa di saat ini. Semua dipersilahkan berdiri dan mari kita kidungkan secara bersama. Pelengkap Kidung Jemaat 163 pada ayat pertama dan kedua. Bila duka menerpa. Bila duka menerpa, janganlah kau sedih. Cari Yesus Tuhanmu selalu. Hidupmu sendiri.
Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan menyertai saudara-saudari. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayat 1 ayat 2 menjadi nas pembimbing di kedukaan Allah. Kenapa dia pada ayat dan mari secara berbalasan kita mengungkapkan pengakuan dan harapan kita. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Engkau memperkenankan kami menjalani waktu dalam kesementaraan. Kepadamu Tuhan kami bersyukur perjalanan dan kepadamu Tuhan pengakuan dan harapan kami. Betapa Engkau Allah Tuhan kami yang dulu yang dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan dari amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu.
sebagai firman yang memberi penguatan, tapi juga yang akan selalu menuntun langkah hidup kita. Saya semua keluarga kekasih kita, yaitu si Rosi, anak kekasih Cici, Bapak Eli, Mama Ona, dan saudara-saudara bahkan kita semua. Yang terambil dari Ayub pertama ayat 20 berakhir ayatnya yang ke-22 dan Ayub 42 ayatnya yang ke-7 berakhir pada ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, di saat ibadah pemakaman almarhum Abraham Robert Parinusa, kami hendak membaca Alkitab. Urapi kami ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu ini menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi kami semua, terkhusus bagi keluarga besar yang berduka, keluarga Parinusa, Telehala, dan Serana Mual. Datanglah berfirman bagi kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Amin. Ayub pasal pertama, kesalehan Ayub dicoba. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub pasal 42 ayatnya yang ke-7 berakhir pada ayatnya yang ke-17 yang berbunyi demikian. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh karena itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Soban orang Nama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya, laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia
uang 1 pesita, dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Dia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Dia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi namanya Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hatub. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya beli pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Dia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Terkait dengan keberadaan yang dialami oleh keluarga. Yang pertama sekali Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, bahwa pergumulan, penderitaan, dan kematian adalah bagian yang tidak bisa dilepas pisahkan dari hidup manusia. Bukan cuma orang Kristen, tapi dari hidup manusia. Dan karena itu tidak ada satu manusia pun yang bisa menghindari, bisa menolak, bisa membatalkan, selain menjalani dalam harapan-harapan bahwa dalam pertolongan Tuhan yang diimani, manusia itu bisa memenangkan semua situasi sesuai dengan batas kemampuan. Karena memang bahwa manusia itu fana hidupnya. Dia tidak bertahan dan kekal di dunia ini. Ada masa di mana dia harus rapuh, hancur, dan tiada. Dan orang bilang itu sudah kodratnya manusia. Dan memang kita mengakui bahwa kalau tanpa pergumulan, tanpa penderitaan, maka belum sempurna keberadaan kita. Orang percaya bilang tidak, tetapi sekali lagi kita sesungguhnya rindu kematian. Siapa yang ingin pulang ke rumahnya? Apalagi dikatakan rumah bapaknya bagi orang-orang yang mengaku percaya kepada Allah di dalam Yesus. Saat kita dibaptis sebagai pewaris kerajaan. Karena disitulah tempat kita. Manusia ini tidak berasal dari dunia, tapi tinggal di dalam dunia dan berusaha untuk membaharui dunia. Sama Bapak Ibu, sehingga bersama dengan keluarga kekasih kita tidak lalu mempersalahkan keadaan, apalagi mempersalahkan diri sendiri, apalagi mempersalahkan Tuhan yang menganugerahkan dan mempercayakan hidup ini untuk kita. Di bagian ini ditegaskan bahwa kalau pergumulan, penderitaan, dan kematian itu adalah garis tangan setiap manusia, berasal dari Tuhan. Karena itu Ayub bilang bahwa dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dan dengan telanjang pula aku masuk ke dalamnya. Jadi itu hanya bahasa-bahasa klise yang Ayub pakai untuk menggambarkan keberadaan hidup manusia sebagai seorang yang lahir sebagai manusia biasa, tetapi kemudian dia akan pergi dan pulih sebagai manusia yang hidup bersama dengan
Allah yang berkuasa. Bagian yang kedua itu adalah keadaan Ayub dipulih. Kenapa? Kenapa dia harus dipulihkan oleh Tuhan? Karena memang dia mengalami penderitaan. Penderitaan yang pertama, pasal 1 bilang bahwa dia punya kekayaan ternak. Karena dia adalah seorang yang berasal dari Uz, orang terkaya waktu itu. Orang juga yang takut akan Tuhan dan hidupnya tidak bercela di hadapan Tuhan. Itu kesaksian Alkitab, khususnya kitab Ayub. Dan dia mengalami penderitaan yang sangat berat. Kekayaannya, rumahnya, ternaknya, anak-anaknya. Sekejap mata berita datang. Sudah di bumi hanguskan. Api sudah turun dengan angin kencang dan membakar semuanya. Sehingga tidak ada satu yang selamat kecuali aku. Orang yang kemudian mendatangkan atau membawa berita kepada Ayub. Anak-anaknya laki-laki dan perempuan pun menikmati kehidupan dalam sukacita dan kebahagiaan. Tiba-tiba 3 anak laki-lakinya dan 7 anak perempuannya pun meninggal. Bisa ambil langkah lebih dari itu supaya bebas dari penderitaan. Apa yang Ayub buat? Dia tidak mempersalahkan Tuhan. Teman-temannya yang di pasal 42 disuruh oleh Tuhan untuk pergi dan bertemu dengan Ayub. Doanya itu aku terima. Aku akan jawab doanya. Dan disuruh pergi kepadanya. Teman-teman, 4 itu dalam kenyataan yang Ayub alami, mereka tidak jujur menurut 42 di kitab Ayub pasal 42 bacaan kita. Di rumah ini aku bilang ke Tuhan, Tuhan, apa lagi yang Tuhan mau ambil dari beta? Dan itu luapan hati kalau betul waktu dia bilang begitu. Tapi itu ketulusan orang yang betul-betul mengalami penderitaan yang ketemu saya bukan. Tapi sekali lagi berita ini, bagian terakhir dari pembacaan, memberi harapan, pemulihan Tuhan, bahwa Tuhan menilik orang-orang yang terus menjalani masa sengsaranya, yang terus mengalami penderitaan demi penderitaan, dan tidak pernah mengenyampingkan Tuhan. Terus ada dan setia membangun iman di dalam Tuhan. Siapa mau bilang apapun, biar penderitaan ini akan jadi beta pembagian dan Tuhan tetap jadi beta kekuatan. Menginginkan apa yang terjadi pada Ayub terjadi pada kita. 1, Tuhan bilang, dia pun doa kita terima. Jadi pipa dia. Dan karena itu, Mama Ona dan Bapak Eli Usirosi harus yakin. Dalam kenyataan-kenyataan sampai di kematian dan kedukaan, Tuhan sementara menyiapkan kehidupan keluarga menjadi sarana berkat bagi keluarga, tapi juga teristimewa bagi orang banyak. Orang pelayan, ayo kita sanggup bicara pada orang banyak lah. Kita mau bicara apa, kita juga menderita. Tapi justru di dalam iman dengan pengenalan yang sungguh terhadap Tuhan, Tuhan tetap pakai. Sekali lagi Bapak Ibu, hal yang pertama yang Tuhan buat dari orang-orang seperti Ayub dan juga seperti Bapak Ibu yang kuat di dalam tantangan cobaan hidup, termasuk keluarga kekasih kita, adalah doanya diterima. Yang penting bilang per Tuhan yang benar-benar.
semua belajar dari keyakinan Ayub dan orang yang dekat dengan Tuhan semakin menderita. Sebagai bagian dari Tuhan menginginkan imannya yang murni. Bahasa sekarang bilang bukan iman kacang-kacang atau iman kaleng-kaleng, bukan. Tapi imannya yang murni. Dengan memberkati Mama Ona dan Bapak Eli, anak-anak semua memberkati Usi, Rosi, dan anak kekasih Cici, semua orang yang mengenal baik almarhum dalam Bapak Ibu saudaraku, kita akan mengaku iman kita. Semua dipersilahkan berdiri. Kita secara bersama di hadapan Allah dan manusia mengungkapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Semua dipersilahkan duduk kembali. Kita mendengarkan pujian penghiburan dan penguatan dari paduan suara Majelis Jemaat kategori Lanut Fatimah. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Bapak Ibu sidang pembukaan, mari kita tenang. Kita satu di dalam syafaat kita. Ya Allah, ya Tuhan kami mengenal betul siapakah kami di hadapan Dia Tuhan, oleh Allah secara luar. Bersama dengan istri kekasih, si Rosi, orang tua kekasih, Bapak Eli, Mama Ona, anak kekasih Cici, dan kedelapan adik berkakak yang sepanjang usia hidup 32 tahun
almarhum alami telah menjadi bagian yang mendatangkan kenangan tersendiri, baik dikala bersama tapi juga dikala berpisah karena hidup yang harus diperjuangkan. Kami berserah kebersamaan kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Sebab hanya Engkau, Allah yang tahu memberi apa yang baik. Keluh kesah kami, apalagi keluh kesah orang tua, saudara bersaudara. Ya Allah, banyak kali Tuhan, dunia membuat kami ragu terhadap penyertaan-Mu. Tetapi sebagai anak-anak-Mu Bapa, kami mau supaya kami memperoleh kekuatan dan semangat sama dengan keluarga kekasih kami untuk menjalani hidup. Sekalipun keluarga kekasih telah kehilangan orang kekasih dari sisi kehidupan mereka. Bapak semua yang telah sama-sama menopang dan menyatakan partisipasi sehingga keluarga kekasih kami tetap ada dalam pengharapan kepadamu di tengah-tengah duka ini. Siapapun mereka ya Allah, termasuk kami semua yang ada saat ini, kepadamu kami percaya bahwa Tuhan sanggup untuk membalas semua kebaikan ini. Dan karena itu Tuhan, kalau ada sepanjang hidup almarhum melakukan apa yang salah di mata Tuhan dalam kehidupan keluarga, bagi istri, anak, bagi orang tua, bagi saudara-saudara, bahkan bagi keluarga besar Parinusa, Telehala, Syarana Mual, dan semua kerabat di tempat tinggal, di tanah rantau, tapi juga di Ambon. Tuhan, lepaskanlah pengampunan-Mu bagi almarhum, sehingga keberadaannya tetap ada di dalam rumah Bapa yang kudus. Dan karena hidup terpisah di tanah-tanah rantau, dalam keadaan pandemi, tapi juga dalam kondisi transportasi, mereka masih bisa berjumpa, sekalipun hanya bertatap tubuh yang kaku. Itu adalah bagian dari sukacita terbesar. Tidak sia-sia perjalanan mereka lakukan meninggalkan keluarga, suami dan anak-anak. Dan karena itu ya Tuhan, jaga dan pelihara kehidupan bersama.
sidang kedukaan yang diberkati Tuhan. Selamat sore, shalom. Di saat ini, perkenankan kami atas nama keluarga besar yang berduka, keluarga Parinusa, Telehala, Serana Mual, menyampaikan terima kasih atas seluruh kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari di saat ini, di mana secara bersama kita juga merasakan rasa duka cita yang sangat mendalam yang boleh dialami semua kita atas dipanggil pulang anak terkasih, suami, ayah terkasih dalam kehidupan keluarga besar Parinusa Telehala Serana Mual ke pangkuan Bapa di sorga. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Lewat dipanggil pulang anak terkasih, suami, ayah, almarhum Bapak Abraham Robert Parinusa, atau yang biasa hari-hari kita menyapanya dengan Rory atau kakak Rory, Nyong Rory. Untuk itu kami atas nama keluarga yang berduka mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dengan harapan kiranya kehadiran kita semua di tempat ini boleh membawa penghiburan kepada keluarga yang berduka. Dan pada kesempatan ini juga keluarga besar menyampaikan terima kasih kepada Badan Majelis Jemaat GPM Kategorial Lanut Patimura. Terima kasih kepada pemerintah negeri Tawiri. Terima kasih kepada Persekutuan Muhabet Kampung Pisang. Terima kasih kepada keluarga besar Kategorial Lanut Patimura. Terima kasih kepada keluarga besar SD YPPK Santo Yosef Tipuka. Terima kasih keluarga besar Kampung Tipuka. Terima kasih kepada keluarga besar Unit Shalom. Terima kasih kepada keluarga besar Unit Getsemani. Terima kasih kepada Wadah Perempuan Rayon 3 Jemaat Kategorial Lanut Patimura. Begitu juga kami keluarga yang berduka mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang telah turut membantu keluarga ini dari proses pemulangan jenazah dari Timika menuju Ambon sampai pada saat ibadah pemakaman. Kami keluarga besar menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Kami tak mampu membalas kebaikan perbuatan Bapak Ibu saudara-saudari yang turut membantu proses-proses sampai pada saat pemakaman ini. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membalas semua kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dan lewat kesempatan di saat ini, kami juga akan menyampaikan setelah ibadah pemakaman, kita juga ada di ibadah syukur. Terima kasih. Shalom. Jadi permata
putih kamu menjadi sutra, kepahitan, kesukaran, kau ajaib bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Mari kita angkat bagian menghidupkan secara bersama pelengkap jemaat 284 ayat pertama dan kedua. Di balik malam terbitlah fajar. Di balik malam terbitlah fajar, bersama Yesus kita senang. Saudara-saudaraku, di dunia ini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Tetapi Allah telah menyediakan bagi kita suatu tempat kediaman yang tetap. Dengan keyakinan ini, marilah kita membawa jenazah almarhum Abraham Robert Parinusa ke tempat pemakamannya, dan kita serahkan almarhum di dalam rahmat Allah. Serta diberikan kepada keluarga kerabat yang belum menatap wajah anaknya. Kami tali di kaki. Lihat saja ya, lihat saja, sayang saja ya. Ah.
Tisu, kakak, minta tisu juga, tisu. Jangan goyang. Dalam tas. Sudah.
Cari tamu bukan yang Ya muka. Kepala boleh. Suruh kasih fisik. Dari pelengkap Kidung Jemaat 258 ayat yang kedua. Gelap perjalanan yang aku tempuh. Saudara-saudaraku, kini kita akan memakamkan jenazah almarhum Abraham Robert Parinusa. Roh, jiwa, dan tubuhnya kita serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Selaku orang-orang percaya, kita yakin akan sabda Yesus Kristus bahwa apabila segala yang mati mendengar bunyi suara Anak Allah, orang yang mendengar dia pun akan hidup. Karena kelemahan, seringkali sabdanya kita lupakan, tetapi sabda Allah kekal selama-lamanya. Peti jenazah diturunkan. Jangan
Jenazah almarhum Abraham Robert Parinusa segera akan dimakamkan. Namun pengharapan kita tidak berakhir di tempat ini. Kita sepenuhnya mempunyai pengharapan yang kokoh terhadap Yesus Kristus yang adalah sumber kebangkitan. Dia sendiri akan membangkitkan orang yang percaya kepadanya, termasuk almarhum Abraham Robert Parinusa. Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Mari kita berdoa Bapa kami secara bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lubang kubur ditutup. Taruh dia ini tuh. Itu semua yang situ itu kasih pas-pasan. Iya. Taruh ini terakhir. Dan itu dua, satunya Mas. Sudah. Iya sudah. Ada satu Mas, satu juga. Itu tadi juga di sini. Oh ini satu nih. Ada. Ini nih 11-nya yang terakhir nih. Ini 11 terakhir. Ini 10-nya. 5 mana nih? Jangan begini. Ada bilang sama itu. kamu pun siapa apa? Kamu pun taruh aja. Kamu pun aja itu semua potong pas itu. Pas. Sudah. Sudah. Itu cuma nomor saya. Potong semua pas. Sudah, itu dibalik lah. Plastik. Habis ibarat bayar. Mari kita kidungkan pelengkap kidung jemaat 165 ayat pertama, janji yang manis kau tak kulupakan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing bagi jiwaku. Malam bari tubuh penuh awan, nantikan terang langit di atasku. Tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku memimpimu. Tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Mari kita terima janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah di tempat pemakaman selesai. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah pemakaman almarhum Abraham Robert Parinusa. Di saat ini kita akan meletakkan karangan bunga. Karangan bunga yang pertama kami minta kesediaan Wakil Ketua Majelis Jemaat GPN kategori Lanut Patimura untuk meletakkan karangan bunga yang pertama.
Adik awas adik. Jangan bongkar aja. Angkat dulu baru. Selanjutnya kami minta kesediaan yang mewakili Muhabet Kampung Pisang. Dalam hal ini Ketua Muhabet Kampung Pisang untuk meletakkan karangan bunga yang kedua. Karangan bunga yang berikutnya kami memberikan kesempatan kepada yang mewakili keluarga besar Parinusa Telehala. Karangan bunga yang berikutnya kami memberikan kesempatan kepada yang mewakili keluarga besar Parinusa Telehala. Yang terakhir kami memberikan kesempatan kepada istri almarhum untuk meletakkan karangan bunga. Karangan bunga yang masih tersisa akan diletakkan oleh keluarga. Mari taruh dari depan. Terima bagus. Persekutuan yang Tuhan Yesus berkati, demikianlah peletakan karangan bunga di saat ini. Selanjutnya kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali ke tempat duduk masing-masing dan kita akan mengikuti syukur bersama. Persekutuan yang Tuhan Yesus berkati, di saat ini kita akan mengikuti syukur, doa syukur yang akan dilayani oleh Yapen menyanyi. Kita di saat ini, kita semua akan menyanyi dari Kidung PKC nomor 131. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Jalan bagiku. Jalan bagiku. Ayatnya yang ketiga, ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Tuhan tuntun langkahku serta membuka jalan bagiku. Serta membuka jalan persekutuan yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati dan kita ada dalam doa syukur. Ya Tuhan Allah, Bapa yang penuh kasih, Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa yang berkuasa di bumi dan di surga. Di saat ini ya Tuhan, kami selaku umat-Mu bersama-sama dengan keluarga besar Parinusa Telehala Sierana Mual, kami mau mengucap banyak-banyak terima kasih atas segala penyertaan, tuntunan, dan perlindungan Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami semua di saat ini, sehingga segala prosesi ibadah pemakaman dari awal sampai akhir semuanya boleh berjalan dengan segala baik adanya. Tuhan Bapa yang baik, di saat ini
Kami mau menyerahkan kehidupan keluarga besar Parinusa Telehala secara namual ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Kedua orang tua kekasih, istri terkasih, anak terkasih, adik berkakak, semua orang-orang bersaudara. Karena mereka telah ditinggal pergi oleh orang kekasih mereka. Tetapi kami percaya sungguh Tuhan, apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Dan di saat ini kami bermohon, Tuhan mau memberikan penguatan penghiburan bagi kehidupan keluarga, agar jangan sampai mereka berlarut-larut dengan kesedihan, tetapi Bapa mau menggantikan duka cita ini dengan sukacita. Dengan majelis pendamping, paduan trompet, anggota muhabet yang turut terlibat dalam membantu kehidupan keluarga, maupun orang-orang terdekat, tetangga, saudara, semua orang yang sudah turut terlibat dalam membantu mulai dari kedatangan jenazah sampai pada proses pemakaman. Semua mereka kami serahkan hanya ke dalam tangan dan kuasa-Mu yang kudus. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan dan kuasa-Mu, dan kehendak-Mu sajalah yang terjadi atas kehidupan keluarga besar Sarana Mual, Parinusa Sarana Mual Telehala, dan juga kami sebagai umat-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami akan memohon berkat penyertaan daripada-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dituntun kuasa Roh Allah yang kudus, mau menuntun, menyertai, memberkati keluarga besar Parinusa Telehala Sarana Mual, maupun kami semua sebagai umat-Mu yang ada di saat ini, hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah yang ada. Bapak Ibu kebetulan yang Tuhan Yesus berkati, demikianlah seluruh rangkaian ibadah pemakaman almarhum Abraham Robert Parinusa. Atas nama keluarga besar Parinusa Telehala Sarana Mual, kami menyampaikan banyak terima kasih, teriring salam dan doa, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore dan shalom. Orang besar panas deh, kan?
mengiringi datangnya suara